Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Kepala Sekolah Bunda Betty Nurbaiti SPDMM, yang kami hormati Guru Penggerak Angkatan 7 Ibu Susialawati SPDSD, dan Bapak Ibu Guru SDN Kalideres 03 pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya hari ini kita dapat berkumpul di ruang laboratorium SDN Kalideres 03 pagi dalam acara diseminasi guru penggerak. Susunan acara pada acara hari ini yaitu pertama pembukaan yang tadi sudah saya buka, kemudian kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian keempat penyampaian materi dari guru penggerak. Langsung saja kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin diharapkan berdiri. Dipimpin oleh Bu Sugiarti dari Jen. Silakan duduk kembali. Dari acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, yaitu Bunda Betty Nurbaiti SPDMM. Kepadanya kami persilakan. Tas. Bunda berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pendik,
SDN Kalideres 03 pagi. Pada hari ini siang hari ya, kita berkumpul di ruang laboratorium, yaitu kita akan menyaksikan paparan yang akan diberikan oleh Ibu Susilowati selaku CGP Angkatan ke-7, yaitu guru penggerak. Beliau akan membawakan materi yaitu diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif yang ada di SDN Kalideres 03 pagi, yaitu di sekolah kita. Ibu Susi ini selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 sudah melaksanakan implementasi positif yang ada di kelasnya. Nanti akan di-share kepada kita, terutama kepada guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita untuk membagikan pengalaman-pengalamannya, sehingga implementasi ini nanti dapat kita laksanakan tidak hanya di kelas Bu Susi, di kelas 4, akan tetapi nanti akan kita laksanakan secara menyeluruh dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Itu harapan Bunda ya, kepada Bapak Ibu guru semuanya. Jadi di sini terutama kita menekankan kepada pendidikan karakter kepada anak-anak kita, yaitu pendidikan positif. Jadi bagaimana kita berperilaku setiap hari, baik itu di lingkungan terkecil kita, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Demikianlah sambutan dari Bunda selaku kepala sekolah. Bunda hanya akan memberikan support dan semangat kepada Ibu Susi, maju terus. Ini baru diseminasi pertama ya, mudah-mudahan kita doakan sampai dengan terakhir menjadikan lancar dan Bu Susi menjadi lulusan pertama sebagai guru penggerak di sekolah kita. Amin, amin ya robbal alamin. Kepada teman-teman, siap membantu? Ya. Mana suaranya baru 2 orang nih yang nyautin. Coba, siap membantu? Siap. Siap katanya ya Bu Susi. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikianlah sambutan dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena kita wabarakatuh. pakai baju pramuka, coba salam pramuka. Salam. Ya, coba 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Jaya. Jaya, yes. Ya. Baik, terima kasih kepada Bunda Betty yang sudah memberikan sambutan hanya untuk kita semua. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Ibu Susilowati yang menjadi calon guru penggerak. Amin. Dan tidak lupa juga kita akan seluruh Dewan Guru dan staf juga akan mendukung, mensupport untuk Bu Susi agar terus bisa berinovasi, berkreasi, dan membangun khususnya SDN Kalideres 03 pagi dengan semangat, dengan penuh dengan keikhlasan juga ya. Baik, tidak panjang lebar, kita langsung ke acara inti, yaitu penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Ibu Susilowati SPDSD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih para Ibu Sri Wahyuni selaku MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Dewan Guru
beserta Tendi yang bisa menyediakan waktu luangnya untuk bisa ikut dalam acara diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif di SDN Kalideres 03 pagi. Baik Bapak Ibu, kita ngobrol santai saja ya, karena memang ini hanya informasi. Di sini saya tidak menggurui ya. Jadi saya hanya menyampaikan informasi pembelajaran yang saya dapat di calon guru penggerak. Jadi selamat datang saya ucapkan Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan bersinergi demi mewujudkan budaya positif di sekolah SDN Kalideres 03 pagi yang sama-sama kita cintai. Tepuk tangannya Bunda ya. Terima kasih. Ya, modul budaya positif ini adalah salah satu materi yang saya pelajari pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak, ya baik secara Zoom ataupun lokakarya. Saya harap juga saya dapat menularkan semangat dan menularkan kepada teman-teman semua untuk ikut untuk dapat mengikuti program guru penggerak. Modul 1.4 ini tentang budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ya, profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah pernah mendengar atau budaya positif itu adalah bukan hal yang asing bagi kita ya, terutama kita adalah sebagai guru, kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus ikhlas, kita harus menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada kita untuk bisa sama-sama menjalankan mengajarkan, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang dapat bermanfaat bagi nusa, agama, dan bangsa. Yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak bahwa guru saat ini adalah sebagai among, ya. Jadi tidak lagi guru yang textbook atau yang artinya gini, kita tidak bisa memaksakan anak itu mengikuti apa yang guru mau. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu adalah berpusat pada murid. Artinya kita harus kita sebagai fasilitator, sebagai among hanya mengarahkan. Ya, jadi seorang guru diibaratkan adalah seorang petani yang menggarap sawahnya. Jadi seorang petani itu hanya bisa menyemai benih-benih, ya, menyemai benih-benih kebaikan-kebaikan kemana si anak itu harus benar-benar melangkahkan sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Jadi kodrat yang dimiliki oleh anak-anak itu ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kita tidak bisa memaksa si anak itu menjadi seorang apa yang guru mau, tetapi kita hanya bisa mengarahkan, memberi arahan. Wah, ini anak kodratnya apa? Ya, sesuai kodrat zamannya, sesuai kodrat alamnya, ya. Jadi Allah sudah memberikan semua kodrat kepada semua manusia, termasuk anak-anak. Jadi kita tidak boleh lagi memaksakan kehendak atau menjadikan anak seperti apa yang kita mau. Biasanya kan kalau saya dulu gitu ya, mengajar itu, wah, kamu harus bisa apa yang saya ajarkan. Jadi saya memberikan materi pelajaran. Ya udah, kamu harus bisa. Pokoknya bagaimana cara pun kamu harus bisa. Harus apa? Sehingga kadang-kadang si anak stres gitu ya. Nah, sekarang itu alhamdulillah saya sudah mengikis dan saya juga teman-teman mau gitu ya melakukannya, bahwa kita rubah dulu mindset seorang guru, bahwa guru itu hanya sebagai among, fasilitator. Dia hanya bisa membuat padi yang tumbuh dari benih-benih terus tumbuh gitu ya menjadi dewasa sehingga dia padinya menjadi panen dengan baik, seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal yang tidak asing bagi kita, profil pelajar Pancasila.
adalah disiplin positif. Ya, apa sih itu arti disiplin? Ya, mungkin dari kita sharing saja ya. Apa yang sudah Bapak Ibu guru tahu tentang disiplin? Silahkan, ada yang ingin menjawab. Apa sih menurut Ibu, Bapak yang dimaksud dengan disiplin? Saya Bu. Ya, silahkan. Disiplin bisa diartikan juga bahwasanya kita harus mentaati peraturan yang ada di sekolah kita. Itu Bu Guru. Oke, terima kasih. Disiplin adalah tadi kita harus identik dengan kata peraturan. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Apa itu disiplin? Silakan, Ibu. Iya. Menurut saya disiplin itu sikap tertib dan taat. Memang kembali lagi kepada aturan ya. Jadi kalau kita mengikuti aturan berarti kita disiplin. Ya, Seperti itu. terima kasih. Sikap tertib dan taat. Ada lagi satu orang lagi mungkin, silakan Bapak. Sebuah suasana kita diharuskan mengikuti sebuah peraturan. Ya, bisa saya rangkumkan dari ketiga jawaban. Terima kasih ya Bapak. Bahwa disiplin itu adalah tidak terlepas dari peraturan. Ya. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Nah, Bapak kita Ki Hajar Dewantara, di mana dia mengatakan ya, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Ini yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, Nah, karena tadi Ki Hajar Dewantara yang berbicara, artinya dari sini kita pahami bahwa sekeras apapun seorang guru mendisiplinkan anak, kalau dia tidak timbul dari diri dia sendiri untuk melakukannya, itu tidak akan tercipta sebuah disiplin. Oke, next. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri kita itu ada dua, dari ekstrinsik dan intrinsik. Ya, itu lebih kuat karena berasal dari kemauan seorang anak itu sendiri, dari kemauan sendiri dibanding kita yang atau orang lain yang menyuruh. Tetapi tadi seperti yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara, kalau kita sudah berusaha keras gitu untuk kita tuh, aku harus disiplin nih, aku harus sudah sekeras mungkin gitu, tapi kita tidak bisa. Nah, Ki Hajar Dewantara bilang bahwa harus ada penguasa, dalam hal ini mungkin atasan, harus ada teguran dari atasan untuk bisa mendisiplinkan diri kita, seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Biasanya saya gitu kalau ngajar itu, kalau dulu sebelum saya tahu itu, kamu harus datang terlambat. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau datang terlambat, kamu akan dihukum untuk membersihkan kamar mandi misalnya. Atau kalau kamu datang terlambat lagi, berarti kamu akan ibu suruh push up. Nah, seperti itu. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Ternyata saya pelajari kebutuhan dasar manusia itu, ya, setiap manusia melakukan tindakan sesuai kebutuhan dasarnya. Ada yang bertahan, ya, untuk bertahan hidup. Yang pertama, ini agak error ternyata di sini tampilannya ya, nggak apa ya. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, orang melakukan
sesuatu itu untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus juga orang melakukan sesuatu juga agar dia bisa jadi penguasa. Terus juga ada orang juga melakukan ini hanya untuk mendapatkan kebebasan, dan ada juga yang untuk mendapatkan kesenangan. Mungkin ya Bapak Ibu pernah lihat di sekeliling kita saja ya, kita misalnya dalam hati kita gitu, oh dia itu kok dia tuh melakukan ini ya gitu, kok dia cenderung ke sini, apa yang ingin dia capai dalam kehidupannya gitu ya. Mungkin dia ingin mendapatkan rasa sayang atau rasa diterima oleh orang di sekelilingnya, sehingga saya ingin melakukan ini. Saya ingin berkuasa. Berkuasa itu jadi apa yang setiap saya ucapkan itu harus saya lakukan. Seperti itu. Ya. Ini adalah tadi motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ya Bapak Ibu juga mungkin sudah hafal banget lah, sudah hatam ya dibanding saya. Apa itu sih motivasi ya? Nah sekarang biar semangat lagi, saya ingin tes nih semangatnya ya. Kita tepuk semangat sebentar, oke? Ya, tepuk semangat. Semangat, oke ya. Karena hanya dengan semangat itu diciptakan. Kadang aku orangnya mudian. Ternyata mudi itu bukan mudian, kita yang bikin gitu ya. Kalau Bunda Betty sering bilang bahagia itu kita yang buat. Benar sekali. Jadi keadaan kondisi apapun, kalau kita nerimanya bahagia, ikhlas, alhamdulillah, orang juga ngeliatnya seperti kayaknya mah dia mah seneng banget orangnya gitu ya, nggak pernah ada masalah. Belum tahu dia di dalamnya seperti apa. Nah itulah orang yang pandai dalam menyikapi kehidupan. Semoga saya terutama dan teman-teman juga bisa menjadi bahagia ya. Mau bahagia Ibu? Apa? Ya, oke. Bahagia soalnya. Oke, nah itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya ada seseorang juga tadi ya seperti ada 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi atau dilakukan oleh manusia. Terus juga kalau ini ada 3, motivasi perilaku manusia. Ada orang yang melakukan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, dan hukuman murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kita lihat Bu, teman-teman, anak murid kita di sekolah gitu ya, wah dia tuh sangat termotivasi gitu ya. Kita lihat ada yang motivasinya mungkin karena kalau aku nggak kalau aku terlambat aku dimarahin, kalau aku ngerjain PR aku dimarahin gitu ya. Motivasi gitu ya. Pertama itu adalah tingkat terendah karena akan imbasnya itu akan mendapatkan hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat. Nah, motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya murid. Nah, yang nilai-nilai mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya, jadi seseorang anak atau kita sendiri mungkin kita ngerasain ya, kita bisa tahu lah, kita tahu nilai-nilai atau kita meyakinkan bahwa keyakinan yang akan saya lakukan itu adalah benar. Kalau yang saya lakukan begini, saya akan seperti ini efeknya. Kalau saya seperti ini. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak di kelas bahwa, nah kamu terlahir bukan langsung jadi orang pintar atau bodoh. Ya, pintar atau bodoh adalah suatu sebab akibat. Semua orang terlahir sama, yang membedakan adalah rajin atau malas. Yang rajin dia imbasnya akan pintar, yang malas akan bodoh. Saya sering sekali, hampir tiap kali saya beri pengertian ke anak-anak seperti itu. Karena anak saya di kelas itu ada bilang ya, mungkin teman-teman juga, saya juga ada, saya mah udahlah nggak usah belajar ini, saya nggak bakal
bakal jadi ranking 1 atau saya mah ya udah gini-gini aja bisa. Ya. Oke, next. Konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid juga merasa takut. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Menyakitkan ketika kita, iya kamu melakukan kamu tidak mengerjakan PR. Keliling lapangan 5 kali. Nah itu akan menyakitkan buat anak atau mungkin hukuman-hukuman yang lain. Ya, mungkin Bapak Ibu guru waktu kecil pernah punya pengalaman yang tidak baik waktu masih masa sekolah SD atau SMP atau SMA-nya, pernah dihukum guru. Nah, itu akan membekas untuk kita ya, sampai kita tua masih ingat gitu. Nah, sehingga menyakitkan tidak menyaman tadi ya, sehingga murid itu takut gitu ya. Terus akhirnya dia menyembunyikan kesalahan ya, dia salah tapi dia tidak ngaku, seperti itulah. Terus penghargaan. Nah, penghargaan ternyata kalau penghargaan selama ini yang saya tahu kan, wah enak nih dapat penghargaan gitu ya. Ada yang saya tidak masukkan ke sini karena memang banyak sekali materi pendidikan guru penggerak. Penghargaan itu ternyata bisa membuat hukuman buat kita. Jadi intinya gini, kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan tulus dari hati kita atau keyakinan nilai benar atau salah, tapi ingin mendapatkan penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, dia tidak mau melakukan apa-apa. Mungkin seperti itu. Tidak efektif ya dengan penghargaan juga, terus juga dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking ya. Mengapa kalau Bapak Ibu sudah beberapa tahun ke belakang ini tidak ada sistem ranking ya? Karena pemerintah, kementerian juga tidak ingin yang mungkin selama ini ya, yang waktu dulu saya masih mengajar atau teman-teman guru yang lain juga ya masih pakai raport sebelum kurikulum merdeka kan ada ranking ya, ada peringkat. Kita sebutkan dari 1 sampai 10 biasanya. Atau kalau UTS itu dari 1 sampai 30 gitu ya, semua kelas gitu. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa perasaan si anak itu akan terus membekas bahwa dia itu ya udah aku mah udah belajar capek, mama udah ngomel udah gimana, nggak pernah dapat ranking. Padahal Bu, anak itu tidak semua dia harus pandai matematika atau harus pandai bahasa Indonesia. Mungkin dia, makanya alhamdulillah ya di sekolah kita ada eskul ya, eskul di situ nanti kita bisa melihat bakat-bakat anak-anak kita di mana gitu ya. Makanya tidak ada lagi sistem rankingan. Rankingan itu bikin perundungan, bikin anak-anak itu menjadi ya udah jadi berkelas-kelas ya. Nah dulu ada juga sekolah ya dari ranking 1 sampai ranking 10 kelas A, 11 sampai terakhir kelas B ya. Saya punya pengalaman seperti itu. Betapa hancurnya anak. Ya ada yang lapor ke wali murid ada yang lapor ke saya, hancur banget dia Bu, anak saya dimasukkan ke anak-anak yang bodoh, dia bilang gitu ya, karena itu ranking tadi ya. Terus merampas hak anak tadi, merampas hak anak untuk menghargai diri. Pernahkah gitu ya kita bayangkan bagaimana tuh perasaannya tuh seorang anak, ya kamu mah nggak dapet ranking, udah kamu mah nggak, percuma belajar juga gitu ya. Mungkin gini ya, kalau lagi konsultasi sama guru ya, kalau pengambilan raport, iya Bu dia mah udah begitu ya, dari dulu juga udah nggak pernah dapet ranking, udah nggak apa-apa Bu gitu. Jadi itu ranking yang dikejar ya. Jadi marilah sama-sama, saya pun juga gitu, kita akan sama-sama kembali ke jalan yang benar ya. Oke, konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Yang tadi itu gagal tuh yang tadi ya. Yang ini sukses. Jadi hanya ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ada penguatan jangka pendek ya, perlu monitoring berlanjutan, stimulus respon, memberi murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ya. Jadi dengan konsekuensi artinya seperti ini, nanti ada di slide selanjutnya ya. Nah, restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid pun bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan restitusi ini adalah sebuah paradigma atau tindakan
Nah, ini pendekatan restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi misalnya gini Bu, di kelas ada anak kita yang melakukan kesalahan. Ya, dulu saya punya pengalaman dan pengalaman merasakan dan pengalaman ngajar juga. Ketika anak itu salah, kita langsung marah ya, langsung bentak. Kamu gitu ya, marah lah, pokoknya membentak-bentak anak itu. Dan kita nggak melihat itu betapa rusaknya beberapa sel-sel saraf perkembangan HGH-nya dia itu hancur, sehingga dia merasa dirinya dia itu jatuh, gitu. Harga diri dia jatuh. Jadi di sini memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika kita marah-marahin, malu dong ya kan? Kita marahin langsung di depan orang sekampung atau di depan satu kelas, langsung di kelas kita marahin, ya. Jadi ketika udah ibu gurunya udah ngomel, ya udah anaknya jadi malu Bu, gitu ya. Mungkin kalau sekilas ngeliat, udah biasa aja gitu. Tapi jauh di lubuk hati dia, ya otaknya dia tuh udah hancur berkeping-keping. Kalau kita bisa melihat bagaimana dalamnya otak gitu ya, luar biasa ya, subhanallah. Oke. Nah, kalau kita memperbaiki kesalahan mereka dengan benar, maka si anak itu akan menyadari kesalahan dia dan dia bisa kembali ke kelasnya. Dan teman-temannya tuh nggak perlu tahu bagaimana hukuman atau teguran dari seorang guru yang guru berikan kepada anaknya. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Nah, ini yang tadi ada perbandingan tabel antara identitas gagal dengan identitas sukses. Jadi untuk ke depan kita tidak memberikan lagi hukuman, ya, tapi kita memberikan konsekuensi, ya. Ada hukuman, misalnya sesuatu yang menyakitkan terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misal, nah, kalau kamu ngerobekin buku temannya, berarti kamu harus mengganti buku temannya, ya. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan, nah, kalau kamu ngerobekin buku temannya, kamu push up 10 kali, misalnya. Itu adalah sebuah hukuman. Restitusi merupakan pilihan, ya. Di sini juga korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti jika mendapatkan hukuman. Murid anak kalau dia konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman karena dia berbuat kesalahan, sehingga diharapkan dia tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, kalau hukuman itu peraturannya adalah kalau kamu datang terlambat, berarti kamu harus keliling lapangan 100 kali misalnya, gitu ya. Terus kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terus bisa ya mengucapkan terima kasih, ya. Jadi kita bisa memberikan dampak yang positif kepada siswa-siswa kita. Next. Nah, ini tadi ada motivasi ya, ini hanya sekedar ilustrasi gambaran bahwa ketika kita ada kontrol dari luar identitas gagal, kontrol dari luar untuk berhasil, ya. Jadi guru itu ada tipe-tipenya Bu, ya. Saya pun baru tahu. Pertama ini ada tipe guru penghukum, ada tipe pembuat orang merasa bersalah, ada tipe teman, ya, tipe-tipe seorang guru, ada tipe pemantau, ada tipe manajer, ya. Saya jelaskan. Untuk penghukum
itu seorang guru itu berbuat, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, mukanya juga sangar banget lah, sesangar-sangarnya dia sangar-sangarin, biar anak itu takut, dijelek-jelekin. Ya betul. Jadi itu adalah tipe-tipe penghukum tuh, ciri-ciri guru yang tipe penghukum. Nah terus juga bisa dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan misalnya. Nah hasil si anak, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, ya, atau bahkan dia berbohong. Gitu. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nggak penting guru untuk, kalau bahasa anaknya, nggak penting guru buat gue. Ya udahlah, asal sekolah aja, gitu. Daripada nggak sekolah diomelin. Jadi dia nggak untuk apa sih sekolah gitu tuh udah hilang tuh kalau udah seperti itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya kan? Karena kita udah, saya marahin lu gitu ya. Jadi anak semakin lama dimarahin semakin kebal gitu. Kalian udah dimarahin, ya udah gitu. Ya udah main udah gitu. Dampaknya pada murid, dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Karena ya udah cuma marah doang kok begitu gitu ya. Nah, itu adalah seorang guru tipe penghukum. Nah, kalau tipe pembuat orang merasa bersalah, guru itu akan berbuat gini. Berceramah dan mengatakan, seharusnya ya kamu tuh tidak melakukan itu, ibu tuh kecewa sekali sama kamu misalnya. Nah itu tipe orang, jadi membuat si anak itu bersalah gitu loh. Terus kita ngomong gitu sampai anak itu benar-benar merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Seharusnya sudah tahu, ibu kan udah bilang jangan lakuin lagi. Nah itu tipe guru yang membuat anak bersalah gitu. Jadi nanti si anak, iya ya karena kesalahan aku gitu. Jadi seperti itu. Terus menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Aku takut ibu guru kecewa, jadi aku akan berbohong. Nah seperti itu. Murid berkata, maafkan saya bu, gitu. Ya, sebenarnya ini banyak video-videonya ya. Bagaimana seorang guru akan yang tipe penghukum seperti apa itu, saya sampai tertawa gitu ya. Kayaknya gue banget gitu, ada yang gue gitu. Jadi ketika nonton videonya tuh, sebelum aku kayak gitu. Jadi, nah ini ibu bapak guru sendiri nih, ibu ada di ranah mana? Apa tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, ya? Nah, jadi dampak pada murid, dia akan merasa rendah diri. Nah, terus kalau tipe guru yang tipe teman, ya, dia tuh guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, kamu kenapa sih kok tidak mengerjakan PR gitu? Nanti kan ibu ini kan diperiksa bisa ya udah kamu nggak usah ini, nanti ibu bantu misalnya gitu. Atau ada teman-teman ada persepsi lain pernah pengalaman gitu ya. Dia tuh kayak memposisikan guru itu sebagai teman gitu loh. Jadi maksudnya kan benar gitu. Saya pernah merasakan itu. Maksud saya itu agar dia itu lebih nyaman ke kita gitu. Jadi saya memposisikan diri sebagai teman. Terus guru tuh akan berkata begini. Kalau tipe teman, ayolah lakukan sekali ini aja, kamu nggak terlambat demi ibu. Misalnya, masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak waktu itu kamu pernah ibu bantu loh. Nah seperti itu. Jadi si anak hasilnya akan merasa ketergantungan. Dia akan melakukan kebaikan atau hal-hal baik kalau ada ibu guru itu. Misalnya ada Bu Susi, dia baiknya hanya Bu Susi saja, udah. Tapi ketika bertemu atau dapat guru lain atau tidak dengan guru Bu Susi, dia akan melakukan hal nyelonong aja, nyeleneh aja gitu. Karena ya udahlah bukan Bu Susi ini, cuma sama Bu Susi aja kalau misalnya baiknya gitu, sopannya, santunnya atau apa, baiknya ramahnya sama Bu Susi aja, sama yang lain mah dicuekin. Nah itu seperti itu tipe guru teman ya. Terus murid juga akan berkata dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau dunia berkualitas itu sesuatu tuh yang ada di otak kecil kita, itu kenyamanan kita gitu loh. Gimana ya dunia berkualitas itu? Jadi intinya tuh yang luar biasa lah yang ada di dalam otak kita gitu ya.
Terus muridnya akan berkata begini, saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, jadi ketika suatu saat kita satu mengecewakan karena kita posisi sebagai teman, jadi dia akan bilang seperti itu, dia akan kecewa. Saya pikir Bapak teman saya gitu. Ternyata gitu ya. Jadi ketika saya tidak bela lagi, udah berubah lagi pikiran dia. Dampak pada murid itu anak akan menjadi lemah, tidak mendiri, terus tergantung pada satu orang guru tadi ya. Nah, tadi udah menghukum, membuat merasa bersalah, terus teman pemantau ya. Ada juga tipe guru pemantau, dia hanya menghitung dan mengukur. Oh, si Ali datang terlambatnya 100 kali. Oh, si misalnya si Danis tidak mengerjakan PR berapa kali gitu. Dia hanya memantau saja gitu, tapi dia tidak memberikan teguran atau apa gitu, enggak. Dia cuma ngeliatin aja. Oh dia tadi habis nyelakain anak itu, habis nyengkat anak itu misalnya gitu. Jadi tipe-tipe yang memantau saja gitu. Terus pemantau itu guru akan berkata, apa nak memang peraturannya? Coba kamu ingat apa peraturannya? Terus kamu gimana gitu? Kamu melanggar nggak? Pokoknya seperti itulah kurang lebih. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak murid itu takutnya kalau diawasi gitu. Kalau ada kita, wah ada Bu Susi nih diawasi, oh dia baik gitu ya langsung. Nggak ada, pernah mungkinnya pengalaman saya di kelas gitu ya, wah anteng gitu ya rapi ngerjain. Saya tinggal ke toilet aja tuh anak ada yang jungkir balik dari meja gitu, dari ke kolong kocar kacir gitu. Nah itu seperti itu. Jadi itu tipe-tipe pemantau. Jadi dia akan berlaku baik kalau diawasi saja. Terus juga kaitannya ada murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Misalnya, berapa banyak yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya, dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, tipe yang manajer ini yang sedang juga kami teman-teman TGP sedang perjuangkan dan kami tularkan kepada teman-teman guru di SDN Kalideres 03 pagi ini ya. Beranjaklah dari tipe-tipe guru ini mungkin ya tubuh saya menuju tipe manajer, di mana dia guru akan berbuat mengajukan pertanyaan. Jadi ketika anak salah, ya udah tahan dulu Bu, gitu ya, tahan dulu, jangan langsung dimencak-mencak depan temannya satu kelas gitu ya. Tahan dulu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti ada di segitiga restitusi ya selanjutnya. Terus juga guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, hasilnya dia akan menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid juga akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi dia ada dari prinsip diri dia sendiri, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki diri saya sendiri gitu. Jadi dia bukan dari orang lain, kalau saya harus bisa gitu. Nah, dampak pada muridnya mengevaluasi diri ya, kalau mungkin kita terkenalnya dengan introspeksi diri ya. Bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Nah, ini saya sudah terapkan di kelas 4 di semester 2 ini ya, karena materi memang sudah lewat dari semester 1, jadi saya buat di kelas namanya keyakinan kelas. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak asing, yaitu peraturan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, mungkin ada pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2 ya atau motor? Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, nah kita tahu sendiri lah ya, kalau biasanya gitu kalau pengendara motor itu kalau nggak ada polisi ya udah bebas gitu ya. Jadi mungkin itulah arahnya ke situ. Jadi dia pakai helm karena takut polisi gitu ya, lebih ke situ. Ya ini contoh. Nah videonya sudah enggak? Diklik. Ya ini sebenarnya video ya yang saya tampilkan. Keyakinan kelas, saya sudah membuat kegiatan membuat keyakinan kelas semester 2
Nanti mungkin kalau ibu bapak sudah sering juga ya, pastinya lah ya, udah sering bikin peraturan kelas namanya, tata tertib yang ada di kelas. Jadi nanti kita ganti dulu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini memang kata-katanya sangat universal, ya tidak. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Ini contohnya, ini sebenarnya video ya, ada videonya nggak bisa ya? Oke, lanjut. Nah itu ada, oke yang tadi dong. Itu keyakinan kelasnya ini ada saling menghargai dan menghormati. Jadi kan universal banget ya, lebih kalimatnya tuh lebih menyeluruh gitu. Mengambil keputusan dengan bermusyawarah, meningkatkan disiplin, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Saya sudah melakukan di kelas 4. Nah, ini bentuk-bentuk keyakinan kelas, Bu. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, kata-katanya lebih abstrak. Jadi daripada peraturan yang lebih rinci, kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret. Misalnya biasanya apa tuh? Biasanya apa, Bu? Tata tertib di kelas. Tidak boleh berisik, misalnya gitu. Tidak boleh nyontek, tidak boleh berantem, misalnya kayak gitu ya. Nah ini dia kalau keyakinan kelas dia lebih abstrak kata-katanya. Jadi, nah keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Aksinya gitu ya, sebenarnya sama gitu loh. Sebenarnya sama dengan peraturan kelas. Tapi keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan, contoh Bu, ada yang bisa sebutin peraturan kelas? Jangan buang sampah misalnya. Jangan berisik. Apa Bu? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Buanglah Ada lagi? sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, ada lagi? Meminta izin jika ingin keluar. Ya, itu lebih spesifik ya kalau untuk peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selama ini kalau bikin peraturan kelas kan ibu guru ya, nah nih, ibu udah bikin peraturan kelas ya, ditaati. Kalau yang tidak mentaati dihukum, seperti itulah kira-kira gitu ya. Itu dari kita sendiri, dari gurunya yang buat kan peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu tadi kalau video itu, jadi video itu ya menampilkan anak itu saya kasih kertas gitu ya, kertas kayak apa ya, label gitu ya, suruh menuliskan menurut kamu apa yang buat keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama gitu. Jadi si anak itu sama semuanya harus berpendapat ya, semuanya berpendapat, tempelin semua satu-satu, terus kita kasih kesimpulannya ya, yang masuk dalam menghormati teman berarti datang tidak terlambat. Ada ranah-ranahnya nanti ke situ ya. Nanti saya berikan ini lebih dalam lagi ya. Nah, untuk dari keyakinan kelas, jadi mudah-mudahan ya di semester 2 atau semester ajaran baru ini sudah kita gunakan. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya juga mohon maaf kalau misalnya sebagai guru penggerak ya, saya juga kadang merasa ya bukan sok-sok pintar atau gimana. Saya sebenarnya sedikit dulu ya, saya sharing, saya jadi guru penggerak itu hanya nggak sengaja nyemplung gitu, hanya nggak sengaja masuk ke guru penggerak. Akhirnya saya sudah nyemplung ke dalam pendidikan guru penggerak. Ternyata Bu, di pendidikan guru penggerak itu bukan untuk tujuan kita pribadi gitu Bu. Jadi saya dengan Pak Yohanes pun sampai satu angkatan saya, guru penggerak angkatan 7 juga, ada lagi Bu Sri juga, di komplek kita ada 3 guru penggerak. Kedepannya pesan dari kementerian bahwa guru itu memang harus mengikuti pendidikan guru penggerak, nanti arahnya ke situ. Dan untuk sertifikasi guru yang belum mengikuti sertifikasi guru, dia nanti harus punya sertifikat guru penggerak gitu. Jadi kalau kata teman yang sudah angkatan itu, kalau udah PNS dia bisa lulusan guru penggerak untuk jadi pengawas, kepala sekolah gitu. Nah kalau untuk P3K saya belum ada kabarnya, tapi saya jalanin aja karena memang saya juga awalnya nggak tahu ke arah mana gitu. Ternyata saya harus ikut pendidikan lagi di guru penggerak selama 6 bulan. Dan saya mohon maaf kalau saya ada
misalnya ada kesan sok-sok pintar atau gimana, saya hanya menyampaikan. Dan termasuk salah satu kegiatan ini, karena waktu itu saya sudah ada perjanjian juga, saya dengan kementerian, dengan Bu Betty ya Bu, ada perjanjian juga gitu ya, bagaimana di program penggerak ini harus berjalan. Karena jadi bukan untuk saya pikir waktu itu saya pendidikan untuk diri saya aja gitu loh, ternyata tidak. Jadi apa yang saya dapat saya harus berikan ke teman-teman, dan itu harus dipraktekkan di sekolah. Jadi saya mohon maaf ya, karena saya harus selesai modul 1 gitu, kalau maksudnya kekurangan gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman nanti di angkatan selanjutnya bisa mengikuti kegiatan atau mendaftar diri sebagai guru penggerak. Jadi dijalani saja, ikuti saja prosesnya, nanti dibantu untuk tugas segala macamnya dibantu, karena memang kita pesan dari kementerian harus bisa mendemonstrasikan guru penggerak dan bisa membawa perubahan gitu ya. Intinya perubahan pembelajaran, karena begitu banyak modul. Kalau untuk satu orang saja mungkin penangkapannya beda-beda. Mungkin gini, restitusi yang saya tangkap seperti ini, mungkin beda lagi sama ibu, beda lagi sama bapak, mungkin diterimanya seperti apa. Maka dari itu memang tugas kepala sekolah pun harus bisa ada guru penggeraknya gitu. Jadi makanya kenapa Bu Betty mungkin harus sering-sering ini ya. Saya paham memang sibuk banget gitu ya. Saya paham. Jadi saya mohon maaf gitu ya. Jadi saya nggak ada pinter-pinteran atau enggak. Jadi saya cuma menyampaikan saja. Apa yang saya dapat ilmu ternyata ya harus disebarkan seperti ini gitu. Ini pun tadinya terlalu mendadak ya, makanya tadi banyak yang typo ketikannya gitu ya. Karena saya pikir ternyata di bulan Februari, karena deadline-nya awal Maret gitu ya. Oke, lanjut. Tadi restitusi kita sudah bahas. Nah, di sini ya, saya pun tadi udah akan nampilkan video segitiga, namanya segitiga restitusi. Ketika si anak melakukan kesalahan, saya contohkan ada video di YouTube saya itu, kalau saya share itu untuk dilihat. Artinya kalau saya share YouTube itu untuk dilihat dan untuk nanti bakal harus ibu bapak guru lakukan gitu loh. Jadi sama sekali memang guru penggerak itu bukan tujuan ke pribadi sendiri gitu loh, tapi memang harus mengimbas, namanya diseminasi, ini pengimbasan seperti itu. Jadi saya dengan Pak Yo walaupun memang beda, kita tetap satu CGP, harus bisa mengimbaskan dulu nih Bu. Saya pertama di kelas saya dulu, Pak Yo di kelasnya sendiri. Setelah itu di SD 03 pagi. Setelah itu nanti ada tugas-tugas kami yang harus keliling gitu loh Bu, ke sekolah-sekolah untuk bisa membuat perubahan sesuai dengan pesan dari Kementerian Mas Nadiem Makarim gitu ya. Nah, sedikit untuk segitiga restitusi. Tadi misalnya ada anak salah ya, ketika saya menerangkan ada anak main lempar kertas, saya cukup ambil kertasnya, oke, nah diistirahat ya, kamu temuin ibu di kantor. Saya panggil, nah ini ada segitiga restitusi. Pertama ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan sama anak kita, kamu tentu punya alasan nak, mengapa kamu main-main kertas gitu ya. Nanti dia jawab, saya suka foto ini gitu ya jawab. Terus kita tanya lagi, ada nggak sih cara yang lebih efektif atau cara yang benar untuk kamu bisa main lempar-lemparan gitu. Nah terus itu adalah yang pertama, untuk validasi tindakan seperti itu, contoh pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanyaan tidak baku, hanya contoh saja, nanti bisa dikembangkan sendiri oleh ibu bapak guru ya. Yang kedua, menstabilkan dulu identitas ya. Tadi kan validasi nih, tindakan dia salah, benar nggak sih nak kamu main-main lemparan pada saat belajar? Menurut kamu benar nggak gitu? Salah Bu gitu. Nah kalau salah, apa yang sudah kamu langgar? Menghormati, tadi ada yang saling menghormati. Kenapa saling menghormati? Ya iya dong. Jadi ketika kamu lempar-lemparan kertas, teman kalian kan yang tidak ikutan jadi terganggu. Ibu lagi jelasin jadi terhenti karena tingkah laku kalian seperti itu memvalidasi benar tindakan yang salah. Oh jadi tindakan saya salah gitu. Nah, menstabilkan identitas tadi setiap orang pasti pernah. Nah, jadi menstabilkan dulu Bu diri dia yang sudah melakukan kesalahan. Bu, saya pun mau tahu ya, ternyata kalau anak dipanggil sama kita gitu ya, kalau dimarahin tuh udah gegetnya gitu ya, di pikiran dia tuh udah kacau balau sebenarnya Bu, gitu ya. Kemarin ada sedikit tentang psikologi anak yang luar biasa, banyak banget yang saya jadi semangat belajar lagi gitu.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan nggak apa-apa. Tapi kamu bukan satu-satunya orang kok yang melakukan kesalahan, karena salah itu manusiawi. Kita sadarkan dulu seperti itu. Kita bilang ke anak itu, ya. Nah, setelah itu ada menanyakan keyakinan baru ya Bu ya. Keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati gitu. Disebutin tuh, karena kan anak yang bikin kan. Tadi keyakinan kelas kan anak yang bikin. Jadi kita tanya, apa yang sudah kamu langgar, yang sudah kita sepakati apa? Oh gini Bu. Nah terus kalau sudah gitu, kamu ingin menjadi orangnya seperti apa? Gitu. Jadi kita tuh cuma jadi kayak gitu. Jadi saya juga masih belajar ya Bapak Ibu di kelas masih, karena memang udah puluhan tahun ya kebiasaannya anak salah kita ngomel gitu kan. Biasanya kayak gitu. Saya harus dipertemukan dengan segitiga restitusi gitu ya. Gimana anak? Jadi kita intinya itu kita harus bisa menghargai anak gitu. Jadi Bu, mungkin ada punya alumni ya yang sampai sekarang mungkin kalau ketemu kita takut, atau yang sampai sekarang sampai ketemu kita seneng atau kangen sama kita gitu, atau merdeka banget deh, udah merdeka dari kelas 6 misalnya, udah merdeka dari SD, udah SMP gini udah. Nah jadi saking dia udah nggak mau gitu loh ada di lingkungan sekolah gitu. Jadi segitiga restitusi itu hadir seperti itu. Next. Nah ini sebenarnya video ya. Ini video menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ini adalah contoh anak yang melakukan kesalahan. Jadi diam-diam itu saya bikin ada video juga gitu ya. Karena begini, untuk setoran tugas guru penggerak memang ada yang harus kita di YouTube yang memang penilaiannya di YouTube gitu. Karena yang menilai itu banyak gitu. Yang menilai banyak dari dosen-dosen di Yogyakarta, terus juga katanya kemarin ada kabar juga katanya kepala sekolah pegang daftar nilai untuk guru penggerak gitu ya. Ini jadi saya diam-diam gitu saya ambil gini, saya coba gitu ya. Jadi memang sulit ya, karena puluhan tahun kita mengajar polanya udah seperti ini gitu, dan kita udah nyaman, udah kayak gini. Yang salah lu ini gitu kan istilahnya kayak gitu ya. Jadi gak usah salah ya udah. Apalagi dulu kan sering ada yang main tangan ya, ringan banget gitu tangan. Anak-anak langsung wah gitu, langsung senang gitu ya. Ya sekarang lah udah kacau kalau kayak gitu ya. Jadi begitulah. Ya next ada lagi Bu. Ini sudah video ya, ini anak tampil gitu. Oke, next ke yang sebelumnya. Jadi begitulah Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu yang untuk ikuti kegiatan destinasi ini. Sebenarnya sekali lagi saya mohon maaf ya jika ada kesalahan saya. Selama ini saya ada di lingkungan mungkin saya merasa Susi ngirim-ngirim YouTube mulu, YouTuber gitu, atau Susi ngirim ini mulu so pinter atau apa gitu. Tidak Bapak Ibu, saya pun ternyata saya ulangi lagi tadi saya mengikuti guru penggerak itu saya nggak tahu bakal arah kemana gitu. Ternyata pas saya masuk lagi belajar lagi tuh ya memang alhamdulillah subhanallah itu kok banyak banget ilmu yang kita nggak dapat gitu tentang dunia pendidikan ini gitu. Nah jadi mungkin ini adalah desiminasi pertama saya yang perlu dimaafkan lah kalau ada tadi banyak typo juga ya. Ini nanti untuk ini juga PPT-nya dilaporkan ke sana, tapi nanti perlu diedit dan foto-foto teman-teman. Dan saya dibilang tugas berat, alhamdulillah bebannya berat sebenarnya. Kenapa? Ternyata saya itu bawa nama SDN Kalideres 03. Makanya itu ada daftar nama, terus ada di 03 siapa. Itu kalau ke Sudin ya, atau nanti kalau bisa cek ya dengan Pak Hadi, itu ada di Sudin itu ada Pak Hadi, bisa tanya guru penggerak itu seperti apa. Jadi ternyata itu bukan program untuk diri sendiri gitu loh, untuk mengembangin diri sendiri gitu loh, untuk sok pintar sendiri atau gimana enggak. Jadi saya hanya perantara di sini gitu ya. Kebetulan saya cuma satu gitu ya. Kalau di 01 ada 2 Pak Yohanes dengan Pak Ibu Sri. Namanya Bunda sering atau yang lain sering mendemonstrasikan atau mengajak ibu, ayo ikut guru penggerak, ayo ikut pendidikan guru penggerak. Biar kalau satu gitu, kalau satu mungkin kurang lah ya gitu. Kalau lebih banyak lagi mungkin kita bisa memajukan sekolah dimanapun kita berada. Karena yang saya tahu kan katanya kalau PNS itu mutasi ya kan, berapa tahun sekali mutasi. Jadi memang dimanapun kita tinggal kita harus bisa mengembangkan sekolah
yang kita tinggalin, karena sekolah ini adalah tempat cari kita makan gitu, cari kita makan, ibadah kita di sini ya. Jadi itu Bapak Ibu mohon pengertiannya kalau saya memang terkesan Bu Susi ini banget atau ini, saya mohon maaf gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah hadir. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ya sedikit banyak bisa bermanfaat ya Bu Bapak ya, ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya nggak nih kira-kira? Ya, walaupun mungkin saya masih bebe gitu ngomongnya gitu ya. Maklum saya baru pertama kali ya. Jadi dari saya jadi sekali lagi ini bukan programnya Bu Susi ya. Tolong ini bukan programnya Bu Susi. Jadi ini adalah termasuk program sekolah. Dan aktivitas video ini juga masuk ke penilaian akreditasi sekolah dan juga untuk mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang untuk kenaikan level gitu apa namanya Bu? Kenaikan pangkat gitu ya. Kenaikan pangkat jadi seperti itu. Jadi saya mohon maaf, ini yang pertama. Saya pun tidak tahu ya karena harus ada 3 modul. Saya selesai di bulan Juli. Di bulan Juli ujian akhir baru dapat sertifikat guru penggerak, itu pun katanya ada kerjaan dulu, udah jalanin aja gitu. Tapi Bu yakin gitu, percaya sama saya tidak akan nyesel ikut guru penggerak gitu ya. Memang ilmunya banyak, jadi semakin kita banyak nambah ilmu semakin bodoh saya ya. Selama ini ngajar puluhan tahun gini-gini aja percuma, karena kita juga kan udah tahun-tahunan gitu ya, udah mendekati umur juga, kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Makanya saya menyadari ya Allah dari sekian anak ini gitu ya, ada salah satu yang bisa mendoakan kita nanti kalau kita meninggal gitu. Jadi kalau itu amal jariah kita Bu, anak-anak kita ternyata gitu ya, luar biasa. Kalau udah orang ke situ ya saya sampai menangis gitu ya. Ternyata anaknya, jadi jangan Bu sampai ya, tolong Bapak Ibu jangan lagi dibentak, jangan lagi dimarahin. Anak mah kagak dibentak juga ngeliat gurunya udah takut gitu ya sebenarnya. Cuman ya itu kita lihat, kamu kenapa sih datang terlambat terus? Oh nggak dibangunin gini ya, cari terus Bu alasannya gitu loh. Terus kita berikan lagi solusinya seperti apa. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan diri saya yang terdapat kealpaan itu semua datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan atas nama pribadi dan nama keluarga besar SDN Kalideres 03 pagi atas segala informasi maupun materi yang sudah diberikan oleh Ibu Susilowati. Sangat-sangat memberikan pengalaman, memberikan informasi, memberikan pengetahuan mengenai guru penggerak yang merupakan memang bukan untuk pribadi tapi untuk kita semua. Intinya bahwa kita guru, kita harus menjadi agen perubahan ya. Semoga kita dapat semuanya nih, Bapak Ibu guru bisa mengikuti jejak Ibu Susilowati, yaitu sebagai calon guru penggerak yang angkatan selanjutnya yang menjadi motivasi, semangat ya. Semoga kita bisa ikut seperti Bu Susi, karena memang materinya juga bagus ya kan, sebagai pengetahuan kita sebagai guru, dan tentunya bisa langsung kita terapkan dalam kita sebagai guru ya, dalam mengajarkan, bertemu, bukan mengajarkan sekarang ya, istilah kata mendidik anak bangsa menjadi anak-anak yang tentunya berakhlak, berbudi pekerti yang luhur itu. Jadi memang tanggung jawab kita sebagai guru ya kan, sebagai orang tua, kita harus kita jaga, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga ini juga atas dukungan Bunda Betty yang selaku kepala sekolah yang terus mana tepuk tangannya memberikan semangat kepada
ada kita motivasi ya kan, bahwa tidak capek-capeknya, bahwa kita harus bisa ikut guru penggerak. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga saya juga bisa ikut. Amin. Ya, di angkatan selanjutnya dan yang lain juga tentunya harus ikut ya Bu Sukma, khususnya Pak Iman, Pak Budia, Bu Lilis, Bu Ci ya, kalian masing-masing muda. Amin ya. Karena memang materinya memang bagus ya, dapat harus ya. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Di semester 2 ini nanti kalian sudah belajar untuk kelas 5 ya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bersama, ada yang masih ingat apa? Menjaga kebersihan kelas, disiplin, jujur, tidak datang terlambat, ada lagi, saling menghargai, membersihkan kelas ya, menjaga kebersihan kelas ya. Baik, terima kasih ya. Biar kalian lebih semangat lagi, Ibu akan buatkan lagi di semester 2 ya. Untuk semester 2 lagi, jadi menurut di semester 1 itu kemarin masih ada yang datang terlambat ya, masih ada yang tidak mengerjakan PR, masih ada teman-temannya yang suka mengejek-ejek teman ya, mengejek bapaknya, ayahnya. Nah, di semester 2 tidak boleh diulang. Maka dari itu, untuk lebih semangat lagi, bisa mengupgrade diri kita di semester 2 ini, Ibu akan bagikan lagi post-itnya ya. Ini adalah kita buat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama ya. Jadi sama seperti semester 1 ya. Bagikan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni, kelas 4. Tanggapan saya tentang pembuatan keyakinan kelas membuat saya paham tentang tanggung jawab. Terima kasih Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Betty Nurbeti, SPDMM. Saya adalah kepala sekolah di SDN Kalideres 03 Pagi. Saya akan mengomentari diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif di sekolah kami yang sudah dipaparkan oleh Ibu Susilowati, SPD SD, yaitu CGP Angkatan ke-7. Diseminasi itu sangat bagus yang sudah dipaparkan oleh Ibu Susi, yang bisa membawa perubahan di sekolah kami. Terutama beliau sudah mempraktekannya di kelasnya, yaitu di kelas 4, dan membawa hasil yang positif kepada peserta didik kami. Dan juga Bunda ucapkan terima kasih kepada Bu Susi yang sudah mengimbaskan kepada teman-teman sejawat untuk dapat mengikuti program yang sudah Bu Susi laksanakan. Dan sekarang sudah terlihat hasilnya karena kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari itu akan menjadi pembiasaan yang baik. Dan juga pembiasaan yang dilaksanakan setiap hari oleh peserta didik kita, yaitu akan menjadikan karakter yang baik. Nah, inilah diseminasi yang sudah dilaksanakan di kelas 4 bersama CGP kita, Ibu Susi. Mudah-mudahan dapat membawa perubahan kepada sekolah kami, sehingga sekolah kami menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang mempunyai karakter yang baik, baik itu untuk gurunya dan juga untuk peserta didiknya. Lanjutkan Bu Susi untuk program-program berikutnya. Bunda hanya dapat mendoakan, mudah-mudahan Bu Susi selalu diberikan kesehatan, kelancaran, menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haji Ibrahim SPD, guru kelas 2A SDN Kalideres 03 Pagi, yang alhamdulillah telah mendapat pengalaman dari teman saya Ibu Susi Susilowati yang telah memberikan pengalamannya tentang pengembangan pendidikan, teori pendidikan, terutama tentang diseminasi budaya positif yang akan diterapkan atau ditularkan di SDN Kalideres 03 Pagi. Saya pribadi ini merupakan pengalaman baru buat saya, sekalipun saya guru senior dan bahkan hampir pensiun. Hal-hal yang saya terima dari Ibu Susi ini memang hal-hal baru atas dasar perkembangan teori pendidikan yang ada di masa kini, terutama tentang mengatasi masalah anak di kelas, di sekolah. Memang dulu kita berpatokan kepada larangan, berpatokan kepada denda atau memberi penghargaan dan lain sebagainya. Ternyata itu kurang efektif. Sekarang ada cara baru yang dikemukakan oleh teman kami, yaitu Bu Susi, tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merangkum tidak dengan disiplin saja, pendekatan pembelajaran dan lain sebagainya, berdasarkan dengan bakat anak. Sekarang kan memang sepertinya bakat anak yang menjadi pusat perhatian guru, karena yang menjadi pusat pembelajaran memang anak itu sendiri menjadi pusat pembelajaran, dan guru hanya menjadi among itu ya menuntun, mengarahkan berdasarkan dengan bakat anak yang ada. Semoga pengalaman-pengalaman yang diberikan dari Ibu Susi berdasar diseminasi budaya positif di sekolah kami menjadi menular kepada kami yang ada di guru-guru yang ada di 03 Kalideres, dan bisa menerapkannya
dalam pembelajaran sehari-hari dan bisa meningkatkan semangat belajar, prestasi, dan disiplin di sekolah kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.